Semuanya, jadi di sini saya akan menceritakan satu kisah yang berjudul Pertualangan Seru Bersama Pak Adi, Sang Dosen Gokil. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Awal-awal masuk kelas, saya kira ini kuliah biasa. Ternyata yang saya dapat tuh kayak masuk acara variety show. Bukan cuma duduk dengerin dosen ngomong, tapi diajak main drama, debat, bahkan nyanyi. Ya ampun, saya sampai mikir, ini kuliah apa audisi sinetron sih? Nah, satu kali Pak Adi suruh kita bikin presentasi, tapi temanya cuma bebas. Saya dan teman-teman bingung mau sampai akhirnya saya ngajak teman buat bikin drama tentang perjuangan ngopi di pagi hari supaya nggak ngantuk pas kuliah Pak Adi. Si Kuni kegondang dia, angkat kaki semangat membara. Hari Kamis jadi istimewa, karena ada kelas Pak Adi tercinta. Tiap langkah menuju kelas, bawa penasaran dan juga cemas. Pak Adi kadang tiba-tiba suruh debat tanpa aba-aba. Tapi seru tak pernah bosan, ilmu datang seperti hujan, kata-kata beliau. Tajam tapinya lucu kayak stand up, dari soal etika hingga industri. Pak Adi bikin kami berpikir kritis lagi, belajar tak melulu serius. Kadang sambil ngopi, kadang asruk plus bonus. Naik kereta atau jalan kaki, asal tujuannya ke kelas Pak Adi. Dosen yang ngajarnya trik, tapi ilmunya sungguh autentik. Tapi seru, tak pernah bosan, ilmu datang seperti hujan. Kata-kata beliau tajam, tapi lucunya kayak stand up. Dari soal etika hingga industri, Pak Adi bikin kami berpikir kritis lagi. Belajar tak melulu serius, kadang sambil ngopi. Lalu tugasnya tuh makin unik. Satu waktu kita disuruh debat soal mana yang lebih penting, kerja keras atau kerja cerdas. Saya jawab, kalau saya sih kerja keras buat kerja cerdas. Teman-teman lain malah bikin argumen yang bikin kita ngakak. Kalau kerja cerdas tapi malas, ya sama saja. Pak Adi dia malah tepuk tangan dan bilang, kalian ini anak-anak yang kreatif walau kadang absurd. Hei Pak Adi, Bapak yang paling kece, karena kuliah Pak Adi yang sangat luar biasa. Diskusi meledak, otak pun terbakar. Tiap minggu jadi bertarung argumentar, bukan soal tampak. Bukan soal tampang tapi wawasan, beliau bikin logika, tajam bukan mainan. Gaya ngajarnya bikin jatuh hati, kalau ngantuk tiba-tiba disuruh bernyanyi. Emang lagi kece, bukan karena gayanya, tapi karena paham soal dunia kerja. Kita disiapkan jadi pemimpin nyata,
bukan sekedar hafal materi semata. Slide presentasi dibikin kreatif, tugas kelompok bisa jadi atraktif. Pak Adi ajari dari hati, bikin kita makin percaya diri. Pernah jadi CEO pura-pura di depan kelas, walau grogi luar biasa, tapi dari sana aku mengerti. Kerja itu harus kompak dan berbagi, bukan soal tampang tapi wawasan. Emang Bapak lagi kece, bukan karena gaya tapi karena paham soal dunia kerja. Kita disiapkan jadi pemimpin nyata, bukan sekadar hafal materi semata. Tampan di kepala karena kuliah, Pak Adi yang luar biasa, diskusi meledak, otak pun terbakar. Suatu hari saya bawa kopi saset ke kelas. Pak Adi lihat terus bilang, "Kopi saset, wah ini kopi versi hemat energi." Saya cuma bisa senyum dan bilang, "Iya Pak, bisa fokus debat panjang." Dia langsung kasih challenge buat kita. Siapa yang bikin kopi terlezat sambil belajar teori ekonomi industri? Saya pikir ini sudah bukan kuliah, tapi lomba barista kampus. Teman-teman mulai bawa kopi dari berbagai daerah. Ada yang bawa kopi luwak, kopi tubruk, sampai kopi instan rasa vanila. Pokoknya kelas jadi rame banget. Kopi Pak Adi bukan sembarang kopi, diseduh dengan tawa tapi penuh arti. Kadang pahit kalau dikritik, tapi rasanya bikin hati jadi klik waktu pagi masuk kelas. Ngantuk-ngantuk langsung bebas, karena beliau suka nyetel dengan gaya khas yang chill. Kopi Pak Adi hangat, ilmunya terasa di hati, tiap tegukan bikin inspirasi. Sampai malam tetap terngiang lagi. Kopi Pak Adi manis kata-katanya, tapi logis, isi belajar sambil cerita. Kadang nyanyi kopi ini bikin semangat tinggi, walau kadang kami salah jawab, beliau arahkan. Bukan marah, galak, kopi dan ilmu jadi satu Pak Adi. Kami selalu rindu kopi Pak Adi.
Awalnya kelas Pak Adi itu kayak sirkus edukasi. Pernah suatu saat kita diminta main peran. Saya jadi bos pabrik, teman jadi pegawai. Saya harus ngomong kayak bos galak, tapi malah ketawa sendiri karena lupa teks. Teman yang jadi pegawai malah improvisasi jadi badut pakai dasi dan tali sepatu. Langkah ke kiri yang penuh sukacita. Kamis pagi kelas Pak Adi belajar. Sambil ketawa tiada henti, kopi saset siap menemani. Diskusi seru bikin hati berdendang. Drama debat dan juga nyanyi. Kelas ini bikin otak jadi asyik. Hei kita goyang-goyang di kelas Pak Adi otak muter. Hati riang semua happy. Hey, jangan bosan terus belajar asyik. Kelas Pak Adi, kelas paling unik. Tugas kadang bikin pusing tapi senyum tetap terpasang di bibir. Lupa bawa dasi, tali sepatu jadi solusi. Nonton drama sambil ngakak, bersama teman semua kompak. Pak Adi humoris dan sabar, jadi dosen favorit yang paling jos. Kita goyang, goyang di kelas Pak Adi otak muter. Hati riang semua happy, hei jangan bosan terus belajar asik. Kelas Pak Adi, kelas paling unik. Pernah aku juga telat masuk kelas. Aku dibilang kamu ini pulang malunya jangan rindu kelas ya. Saya bingung, katanya gimana tuh. Ternyata itu lagu favorit dari Pak Adi yang dia putar pas ujian tengah semester. Jadi tiap kali telat saya harus nyanyi lagu itu di depan kelas. Ya ampun, malu banget, tapi seru sih. Pulang malu tak pulang rindu, begitu rasanya setelah lulus. Darimu ingin kembali, walau cuman sebentar. Duduk di kelas meski disuruh debat besar. Kami pulang bawa bekal ilmu, tapi hatiku tetap tertinggal di dalam kelas. Setiap tugas, diskusi dan tawa kini jadi kisah yang bermakna. Pak Adi engkau luar biasa, bikin kami jatuh cinta pada kuliah, tak sekedar nilai tapi sikap kami bawa semua dalam langkah cepat. Jika nanti kami jadi pemimpin nama Pak Adi, tetap kami bisikan sebagai guru penuh jiwa. Yang takkan pernah kami lupa. Kami pulang bawa bekal ilmu, tapi hatiku tetap tertinggal di dalam kelas. Setiap tugas,
Diskusi dan tawa kini jadi kisah yang paling bermakna. Pak Adi, engkau luar biasa, bikin kami jatuh cinta pada kuliah ini. Tak sekedar nilai, tapi sikap kami bawa semua dalam langkah celaka. Dan yang paling seru, pas mau ujian akhir, Pak Adi kasih tugas kejutan. Kita harus bikin lagu atau puisi tentang pelajaran. Saya sih cuma bisa bikin lagu dangdut parodi. Ternyata tugas ini malah bikin lebih dekat, ketawa bareng, dan stres jadi hilang. Ada gajah di balik batu. Ada ilmu di balik tugas yang penuh. Kadang bikin frustasi, tapi akhirnya bikin percaya diri. Setiap kerja kelompok kami belajar jadi tangguh dan kompak. Tiap revisi, tiap kritik kami terbiasa berpikir taktis. Pak Adi ajarkan kami, peka bukan cuma tahu, tapi harus bisa ada filosofi dalam cerita. Tugasmu yang punya nilai luar biasa. Kadang kami mengeluh di awal, tapi setelahnya kami jadi kenal bahwa semua ada maksudnya. Ilmu bukan datang dari mulut saja. Ada gajah di balik batu. Ada ilmu di balik tugas yang penuh. Kadang bikin frustasi, tapi akhirnya bikin percaya diri. Setiap kerja kelompok kami belajar jadi tangguh dan kompak. Tiap revisi, tiap kritik kami makin terbiasa. Diajarkan kami, peka bukan cuma tahu, tapi harus bisa ada filosofi dalam cerita. Tugas punya nilai luar biasa. Kadang kami mengeluh di awal, tapi setelahnya kami jadi kenal bahwa semua ada maksudnya. Ilmu bukan datang dari mulut. Pokoknya selama 1 semester, saya dapat lebih dari sekedar ilmu. Saya dapat pengalaman, teman, dan cerita konyol yang gak akan saya lupain kelas pahit. Pak Adi itu seperti perjalanan roller coaster yang penuh kejutan, penuh tawa, dan penuh kopi. Di balik hujan aku duduk sendiri, mengenang kelasmu yang tak terganti. Suaramu, caramu menjelas membuka mataku tentang kehidupan. Kami dulu polos dan ragu, kini kami percaya mampu. Karena kau tanam semangat dalam tiap kata yang hangat, takkan berubah. Hujan
Turun tapi hatiku tenang karena bimbinganmu yang tak pernah hilang, Pak Adi. Engkau guru sejati yang mengajari kami jadi berani. Kalau kami nanti berdiri di mimbarku, harap aku bisa seperti dirimu, mengajar bukan karena gaji tapi karena cinta dan nurani. Kami dulu polos dan ragu, kini kami percaya, mampu karena kau tanam semangat dalam tiap kata yang hangat. Hujan turun tapi hatiku tenang karena bimbinganmu yang tak pernah hilang, Pak Adi. Engkau guru sejati yang mengajari kami. Dan sekarang saat kuliah sudah selesai, saya cuma mau bilang kalau ada kelas kayak gini saya mau daftar lagi. Gak peduli harus debat sampai pagi, drama sampai lupa waktu, atau nyanyi lagi dangdut pas ujian. Terima kasih Pak Adi, kelasmu bikin kami gak mau cuma pintar, tapi juga bahagia, seru, dan merasa kebersamaan itu memang ada. Pak Adi, kelasmu seperti sinar terang, setiap sesi penuh harapan, materi berat jadi ringan karena kau ajarkan dengan ketulusan. Pak Adi, kami kadang bandel dan lambat, tapi engkau tetap sabar, sangat kau tuntun kami dengan hikmat, bahkan saat kami lagi telat. Oh Pak Adi, kami sayangmu, dosen yang bimbing tanpa ragu kami belajar, lebih dari buku, dari tutur sikapmu. Kami selalu sayang kalau semester ini berlalu, kami pasti akan rindu, ingin kembali duduk di bangkumu walau tugasmu bikin lesu. Kelasmu seperti sinar terang, setiap sesi penuh harapan, materi berat jadi ringan karena kau ajarkan dengan ketulusan. Kami kadang bandel dan lambat, tapi engkau tetap sabar, sangat kau tuntun kami dengan hikmat, bahkan saat kami lagi telat. Oh Pak Adi, kami sayang padamu, dosen yang bimbing tanpa ragu kami belajar, lebih dari buku, dari tutur dan sikapmu. Kalau semester ini berlalu, kami pasti akan rindu, ingin kembali duduk di kelasmu walau tugasmu bikin lesu. Nah, itu tadi sebuah kisah yang saya ceritakan. Dan saya di sini juga ingin menyampaikan kesan-kesan saya selama mengikuti mata kuliah dari Pak Adi, berupa drama dan storytelling ataupun lagu. Nah,
Kesan-kesan saya selama mengikuti mata kuliah dari Pak Adi adalah sangat menyenangkan dan berkesan. Melalui pendekatan drama, storytelling, dan lagu, saya merasa proses pembelajaran menjadi lebih hidup, interaktif, dan tidak membosankan. Pak Adi mampu menciptakan suasana kelas yang penuh semangat dan inspiratif, sehingga saya lebih mudah memahami materi dan lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Kegiatan drama dan storytelling mengasah kreativitas saya serta kemampuan berbicara di depan umum maupun di dalam kelompok saya. Sedangkan lagu-lagu yang saya nyanyikan atau kelompok-kelompok saya nyanyikan secara bersamaan itu membantu saya dan teman-teman saya mengingat konsep-konsep penting dengan cara yang menyenangkan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini itu bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga pengalaman belajar yang unik dan mendalam. Dan saya merasa metode ini itu istimewa karena walaupun dia berbeda dengan yang lainnya pada umumnya, tapi saya merasa metode ini sangat unik dan bisa membuat saya lebih percaya diri dari semua drama yang saya buat ataupun kelompok-kelompok saya buat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Adi yang telah memberi dedikasi atau metode pelajaran yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Adi.